Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Kembali lagi di segmen prosedur analitis dalam audit laporan keuangan. Dan ini adalah video penjelasan ke-6. Seperti apa kira-kira penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, kita akan masuk di respon Pest Design Audit and Procedure. Bagaimana sih cara kita merespon terhadap resiko yang sudah kita analisis sebelumnya dan mendesain auditnya seperti apa. Nah teman-teman, di desain audit respon ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah menentukan akun material dan tidak material berdasarkan Fauversman materiality. Jadi dari perhitungan materialitas itu kita bisa tahu teman-teman, mana akun yang punya tingkat signifikansi tinggi dan mana yang rendah. Misalnya di piutang, artinya ya, di situ kita tentukan, oh piutang itu tingkat materialitasnya tinggi, persediaan rendah. Seperti itu kira-kira. Yang kedua adalah menentukan asersi manajemen yang ingin diyakini terhadap akun yang diaudit. Bagaimana sih asersi atau penilaian terhadap manajemen terhadap laporan keuangannya? Yang kita nilai di sini adalah completeness, kemudian eksistensinya, keberadaan dari transaksi itu apa, ada atau tidak, akurasi dan cut off-nya, tingkat ketepatan mulai dari recalculating maupun dalam penentuan kebijakan akuntansinya. Selanjutnya adalah valuation, penilaiannya, dan presentation, serta right and obligation-nya. Dan cara yang ketiga adalah menentukan risk materialnya di level di setiap akun yang material berdasarkan tadi hitung-hitungan kita. Dan yang keempat, menentukan kombinasi prosedur yang dipakai, apakah TOC, SAP, maupun OSP. Nah, ini jenis-jenis prosedur yang harus kita lakukan, teman-teman. Di sistem note atau ada sistem note, ada wardrobe, ada test of control atau TOC. Nah, ini adalah berdasarkan substantif test. Substantif test ini langkahnya ada dua. Ada substantif analytical procedure dan ada juga other substantive procedure atau OSP. Nah, ini contohnya teman-teman. Ketika test of control, apa nih yang akan kita test of control? Oh, ada siklus penjualan. Nah, substantifnya apa? Substantifnya adalah analisis margin perusahaan. Misalnya tingkat keuntungannya seberapa dari harga kotor maupun bersihnya berapa. Kemudian ada substantifnya kita konfirmasi. Kalau misalnya ada penjualan, ya kita konfirmasi. Caranya gimana? Oh, ada nggak bukti bahwa pemesanan? Seperti itu, teman-teman. Kedua, di siklus pembelian, kita analisis tren penjualannya seperti apa dalam selama satu periode akuntansi. Ada substantifnya kita melakukan interview atau wawancara kepada pihak ketiga. Di siklus penggajian, kita melakukan analisis rasio keuangan perusahaan atau tingkat performanya lah. Dan other substansifnya kita melakukan infeksi, kita cek benar tidak misalnya terhadap satu karyawan nih digajinya sekian-sekian, ada potongan sekian-sekian. Nah, benar nggak dia masuk full dalam 1 bulan? Kalau ada nggak misalnya punish and reward, kalau misalnya tidak masuk tanpa keterangan ataupun terlambat ada potongan nggak? Nah, kita cek nih di bukti kehadirannya, benar nggak dia hadir tanpa terlambat misalnya. Seperti itu teman-teman. Nah, apa sih yang kita lakukan atau respon kita terhadap RRM yang telah dinilai atau risk materialnya tadi ya? Di sertifikatnya di level 3, kita melakukan SAP tadi. Kemudian kita juga boleh melakukan OSP, keduanya. Di tingkat level ke ini kita melakukan, cuma kalau dia di level 2, kita melakukan SAP dan TOC aja. Selanjutnya, gimana caranya tadi substantif analytical procedure.
Kita menggunakan use of professional judgment. Jadi kita menggunakan professional judgment atau pertimbangan profesional kita, development expectation, untuk mengembangkan ekspektasinya lah. Nih, di ISA International Standard Audit Requirement itu diminta adalah menggunakan use documentation of significant judgment yang dibuat oleh siapa? Auditor selama proses audit. Tipikalnya, contohnya, misalnya deciding the accepting continue with the client. Untuk memutuskan nih menerima atau melanjutkan dari klien itu. Atau dalam hal development the overall audit strategi, dalam pengembangan strategi auditnya seperti apa, maupun dalam establishing materiality, dalam menentukan tingkat materialitasnya, dan juga menilai resiko dari salah saji yang material, termasuk diantaranya definition of significant risk and others areas where special audit consideration may be necessary, dan dalam hal developing expectation for use when performing analytical procedure. Di risk response procedure ini, teman-teman, sebenarnya adalah gabungan dari tiga ini: inquire, management, and other, apa yang diinginkan, kemudian berdasarkan observasi dan inspeksi, dan juga berdasarkan analytical procedure. Nah, gambar ini mencerminkan bahwa ketiga aktivitas ini saling berhubungan. Jadi tidak bisa kita hanya melakukan satu di antara tiga atau dua di antara tiga. Jadi kita harus melakukan ketiga-tiganya. Each of the three risk assessment procedure should be performed during the audit. Nah, dari ketiga cara menilai resiko ini should be performed during the audit. Nah, di analytical procedure itu kita menggunakan risk assessment procedure yang dapat membantu kita untuk mengidentifikasi masalah financial statement dan terhadap implikasinya terhadap proses audit. Beberapa contoh misalnya transaksi of event, amount, jumlahnya, rasionya, dan trennya seperti apa. In addition to being a risk assessment procedure, analytical procedure can also be used as further audit procedure. Dalam hal apa? Obtain the evidence. Dalam hal pengumpulan bukti dalam penilaian laporan keuangan, kemudian performing an overall review of the financial statement or near end of audit. Nah, kebanyakan analytical procedure itu, teman-teman, dia nggak detail ataupun nggak terlalu kompleks. Nah, mereka tuh sering menggunakan data yang aggregate, high level, which mean the result can only provide broad initial indication about whether a material statement may exist. Jadi mungkin saja resiko yang material ini atau resiko salah saji ini mungkin saja ada dan mungkin saja sudah terjadi. Nah, ini the step implement performing analytical procedure are outlined in. Nah, ini caranya, teman-teman, step-stepnya yang harus dilakukan dalam hal mengidentifikasi prosedur. Pertama adalah identify relation within the data. Kita harus mengidentifikasi hubungannya dengan data. Kita lakukan compare, perbandingan, dan mengevaluasi research. Nah, di compare ini yang kita compare apa? Expectation with record amount or ratio development from recorded amount. Jadi misalnya ya kita bandingkan aja antara yang dicatat, yang terjadi gitu. Atau mudahnya antara yang terjadi dengan bukti yang ada, benar nggak? Nah, di assessment risk at financial statement level ini, teman-teman, auditor responnya dia bisa overall respon atau further audit prosedur. Nah, ini contohnya, teman-teman. Contohnya ini termasuk dari professional skepticism. Jadi skeptisme profesional atau sifat yang bertanya-tanya. Kemudian level of statement staff aside. Level dari staff yang ditugaskan. Ongoing staff supervisi. Melakukan supervisi terhadap staf yang sedang melakukan proses audit, atau mengevaluasi accounting policy. Kita mengevaluasi
kebijakan akuntansinya. Sementara